Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak dan masalah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan sebanyak mungkin pagi hari ini bangun dari tidur kita disambut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan turun hujan semua doa yang kita bacakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita, kajian kita di fikih empat mazhab berkisar bab salat Jumat. Salat Jumat yang di bab mana yang sudah kita bahas, kita sudah membahas tentang rukun khutbah Jumat. Sudah belum? Sudah ya? Rukun khutbah Jumat. Kemudian kita akan bahas juga syurut khutbah Jumat. Hal yashtaratu an takuna bil arabiyyah wa hal yashtaratu lahu madiyah. Apakah soal khutbah Jumat itu harus dengan menggunakan bahasa Arab, dan apakah juga harus dengan niat sang khatibnya? Apakah menyampaikan khutbah harus dengan bahasa Arab? Apakah pula sang khatib ini ketika menyampaikan khutbah harus niat menyampaikan khutbah tersebut? Seperti mau niat salat, mau niat puasa, apapun yang gimana kira-kira? Wajib pakai bahasa Arab atau tidak? Kalau di sini yang pakai bahasa Arab atau tidak? Nah, kira-kira nih, berarti kan kalau seandainya khutbah ini syaratnya harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab berarti tidak sah. Nah, gimana kira-kira? Kalau sekalian boleh ngaji pilihan ya. Ada beberapa pendapat para ulama di sini, ya. Maka al-musannif penulis kitab ini mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, ishtaratu li khutbatil Jum'ah umur. Khutbah Jumat ini ada syaratnya. Ada beberapa hal yang disyaratkan. Yang pertama adalah an tataqaddama 'ala as-salat wa la yu'tad bihima in ta'akhkharat 'anha. Pertama harus dilaksanakan sebelum salat Jumat. Setuju ini ya? Jadi khutbah Jumat ini harus dilaksanakan sebelum salat Jumat. Kemudian bittifaq thalathatin minal a'immah, ini yang disepakati oleh jumhur para ulama, para imam empat mazhab. Ulama Maliki berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Apa pendapat ulama Maliki yang berbeda pendapat? Idza akharat al-khutbatan 'an as-salat wa 'idat as-salat faqat wa sahhat al-khutbatan wa la yu'iduha. Jika khutbahnya itu diakhirkan, artinya sholat dulu baru khutbah, ya, maka ulama Maliki mengatakan khutbahnya tetap sah, tapi mengulang sholatnya. Umpamanya nih, masuk waktu zuhur, langsung apa? Sholat 2 rakaat terlebih dahulu, sholat Jumat 2 rakaat. Khutbahnya mana? Nanti khutbahnya pada sholat, gitu ya. Dilaksanakan seperti sholat Id, ya, dilaksanakan seperti sholat
Id, yaitu sholat dulu baru khutbah. Menurut 3 ulama, ya, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, gitu ya, 3 ulama besar jumhur para ulama mengatakan ini tidak sah. Tapi ulama Maliki mengatakan sah, khutbahnya tetap sah, tapi sholatnya harus diulang. Jadi ba'da khutbah tetap harus sholat lagi. Sholat yang pertama bagaimana? Ya, tidak sah. Ya, sebetulnya gampang, dia tidak sah sebetulnya. Ya tahu? Dan terus apa fungsinya kalau diulang lagi? Kalau memang yang pertama itu sah, ya tidak usah diulang lagi. Ya. Tapi ucapan dia ini, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Mengatakan bahwa khutbahnya sah, tapi sholatnya tidak sah, harus diulang lagi. Begitu. Jadi pada intinya adalah seluruhnya sepakat bahwa khutbah terlebih dahulu baru sholat. Nah ya, ini clear kita ya. Jadi hal yang kedua adalah niyatul khutbah. Falau khataba bi ghairi niyyah lam yu'tad bi khutbatihi 'inda al-Hanafiyyah wal Hanafiyyah. Sang khatib ketika naik mimbar maka dia harus berniat bismillah, berniat untuk menyampaikan khutbah. Kalau tidak, maka tidak sah khutbahnya. Ini yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Ya khotibnya. Jadi kan calon para khotib di sini harus tahu khutbah. Jadi kalau mau khutbah, bismillah dalam hati. Ketika pas mau naik mimbar, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati ingin menyampaikan khutbah. Nah, ini disepakati juga oleh para ulama Hanafi dan Hambali. Wa qala Asy-Syafi'iyyah wal Malikiyyah inna an-niyyah laysat bisyartin fi sihhati al-khutbah. Akan tapi ulama Syafi'i dan ulama Maliki mereka berpendapat bahwa niat itu tidak termasuk syarat sah khutbah. Ya. Illa anna Syafi'iyyah ishtaratu 'adam al-insiraf 'an al-khutbah. Kecuali hanya saja ulama-ulama Syafi'i mereka berpendapat tidak boleh berpaling dari khutbah. Artinya, ya wes kalau memang sudah menyampaikan khutbah dari awal sampai akhir, tetap itulah khutbah yang disampaikan. Tidak boleh disela dengan yang lainnya. Ya, dengan pembicaraan yang lain, dengan pekerjaan yang lain, atau amal-amal yang lain, atau perbuatan-perbuatan yang lain, gitu ya. Istilah mobil dulu lah, istilah apa? Kayaknya tidak lazim juga gitu ya. Nah, di situ, ya. Kemudian ada di kalangan para ulama yang mengatakan seperti ini. Walau a'isa, kalau sang khatib ini kemudian bersin pada saat menyampaikan khutbah dan dia mengucapkan alhamdulillah, bersin pada saat khutbah berlangsung, beliau menyampaikan tiba-tiba bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Sebagian para ulama mengatakan batalat khutbatuhu, batal khutbahnya. Batal khutbahnya. Tapi pendapat yang seperti ini, ya pendapat ulama yang seperti ini apa? Wa hadha syart lam yuwafiqhum 'alaihi ahad. Ya. Kalau pendapatnya seperti ini tidak ada satupun di kalangan para ulama 4 mazhab yang setuju. Kenapa? Bahwa bisa bayangkan kalau sang khatib pada saat menyampaikan khutbah yang namanya bersin itu kan nggak ada yang sengaja. Ya, terus tiba-tiba bersin dan dia ucapkan alhamdulillah, batal khutbahnya, ulang lagi, adzan lagi, salam dulu, kemudian adzan, ulangi lagi. Jadi memberatkan, oleh karenanya tidak ada satupun ulama dari 4 mazhab yang sepakat bahwasanya ketika seseorang bersin lalu ucapkan alhamdulillah kemudian batal khutbahnya. Ini tidak ada yang sepakat sama sekali. Ya, berarti bagaimana kalau tidak ada yang sepakat? Jadi ketika khutbah bersin ucapkan alhamdulillah tetap sah. Ya, tetap sah. Oke, yang berikutnya
Ini syarat khutbah, ya. An takuna bil arabiyyah ala tasrifil madari. Harus dengan bahasa Arab. Tak mana. Pernah nggak Pak bapak-bapak ini ikut salat Jumat, terus khotibnya nganggo bahasa Arab? Nah, paham? Ya, nah ini. Ya, kadang-kadang kan kalau bahasa kita lebih cepat. Ya, di Indonesia khutbahnya pakai bahasa Arab dan lebih cepat. Saya pernah punya Pak pengalaman itu. Itu masih baru, bukan masih baru, masih lama saya yang baru ke situ gitu ya. Nah, itu kebetulan tempat saya agak jauh dari apa namanya khotib karena saya mendapatkan yang di luar kayak gini. Masjidnya masih lama, jadi ada tembok, kemudian apa untuk yang jemaah perempuan itu biasanya dibuka, nah kita ke situ. Pada saat khotib menyampaikan khutbah ini sama sekali tidak kedengeran. Tidak kedengaran sama sekali. Nggak nyampe 5 menit tiba-tiba iqamah. Ini kapan khutbahnya gitu ya? Ternyata 2 kali khutbah di situ tidak sampai 5 menit. Selidik punya selidik ketika bertanya, nggak ada khutbahnya. Saya pastikan saya tidak ngantuk gitu. Ya, iya, tapi khutbahnya pakai bahasa Arab. Nah, Pak sudahlah pakai bahasa Arab, yang khutbah sudah sepuh, mic-nya begini Pak. Ya kan? Sudah mic-nya jauh, suaranya kecil. Nah, coba bisa bayangin itu. Itu jamaah masjidnya lebih besar daripada masjid ini. Kira-kira jamaah yang belakang bagaimana? Wah, gitu ya. Saya saja yang berada di soft masih soft kedua saya. Soft kedua tapi di ruangan sampingnya ini tidak kedengaran sama sekali. Padahal dekat dengan pintu. Kalau khutbah yang seperti ini bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas juga nanti ya. Bagaimana sang khotib itu ketika menyampaikan. Nah, syarat di sini disampaikan an-takuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Nanti detailnya. Yang keempat an-takuna fil waqti falau khataba qablahu wa shalla fihi lam yasih ittifaq. Yang keempat harus sudah masuk waktunya. Awalnya jam 9 mengadakan Jumatan. Boleh nggak Pak? Boleh nggak jam 9 mengadakan Jumatan? Boleh nggak? Boleh. Ulama Hanafi membolehkan. Ulama Hanafi membolehkan. Ya. Soalnya kalau ada subuh begini langsung ke Jumat, nah ini nggak boleh. Jadi waktu duha ulama Hanafi membolehkan untuk apa? Melakukan salat Jumat. Ulama Maliki membolehkan salat Jumat itu sampai waktunya apa? Sampai waktunya ghurub matahari, sampai matahari tenggelam waktunya. Ya, ini beberapa pendapat para ulama yang sudah kita bahas ya. Nah itu ya. Jadi harus sudah masuk waktunya. Jadi memiliki pendapat para ulama. Tapi pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama adalah pendapat yang sholat Jumat itu dilaksanakan tepat pada saat waktu zuhur. Ini pendapat yang paling rajih dan paling banyak disepakati oleh para ulama. Baik itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman mutaakhirin, sampai zaman kita sekarang ini. Jadi ya. Kemudian yang kelima adalah ayyujhir al-khatib bihima bihaitsu yasma'ul hadirin. Sang khatib ini harus mengucapkan atau membacakan atau menyampaikan khutbahnya dengan lantang, didengar oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Ini juga akan dibahas nanti. Berapa orang yang kira-kira harus dengar? Berapa orang yang dengar? Ya tergantung. Ya, para ulama mensyaratkan salat Jumat harus berapa jumlahnya Pak? Masih ingat? Hah? Harus? Halo. Lali. 40 pendapat
ulama siapa? Syafi'i. Berarti nanti akan kita bahas yang mendengar khutbah minimal berapa? Minimal 40 orang terus dengar. Ulama Maliki mensyaratkan sholat Jumat ada berapa orangnya? 12. Ya. Kemudian ulama Hanafi mensyaratkan berapa? 3. Minimal 3 sudah oke, bisa dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa? Antakuna bil Arabiyyah. Khutbah ini harus pakai bahasa Arab. Kita akan bahas di sini. Ya. Al-Hanafiyyah qalu tajuzul khutbah bi ghairi al-Arabiyyah wa law liqadirin 'alayha sawa'un kana qaum Arabiyyan aw ghairuhum. Yang pertama adalah pendapat ulama Hanafi bahwa boleh melaksanakan atau menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab. Boleh. Ya. Contohnya di sini Pak. Boleh menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, walaupun apa yang mendengarkan itu adalah entah itu orang Arab atau non Arab. Ya, kalau dalam bahasa kita disebutkan Arab dan Ajam. Ya, Arab dan Ajam. Ajam itu adalah ya, orang selain Arab. Jadi ulama Hanafi berpendapat boleh ya, tajuzul khutbah bi ghairil arabiyyah. Boleh berkhutbah dengan tanpa bahasa Arab walaupun sang khatib mampu berbahasa Arab. Ya, walaupun sang khatib mampu berbahasa Arab. Kemudian mustami'nya, para pendengarnya baik itu orang Arab atau non Arab silakan. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua ulama Hambali kalau mereka berkata la tasihhul khutbah bi ghairi al-arabiyyah in kana qadiran 'alayha. Tidak sah hukumnya salat Jumat kalau khutbahnya tidak menggunakan bahasa Arab sedangkan khatibnya bisa bahasa Arab. Berarti kalau nggak sah bagaimana Pak? Batal salat Jumatnya. Ini ulama Hambali. Jadi harus dengan menggunakan bahasa Arab bagi sang khatib yang bisa berbahasa Arab. Ya. Saya bisa bahasa Arab. Berarti kalau saya menyampaikan harus ada nih kalau bahasa Arabnya. Entah itu slide diterjemahkan atau tidak, gitu ya. Itu terserah. Jadi kalau menurut ulama Hambali saya berkewajiban ketika menyampaikan khutbah harus dengan bahasa Arab karena saya bisa dimengerti Pak. Belum selesai kalamnya ya, dilanjut fa in ajiza 'an al-ityan biha ata bi ghairiha mimma yusinu sawa'un qaum Araban aw ghairuhum. Tapi kalau memang tidak bisa berbahasa Arab boleh pakai bahasa yang lain. Tadi ya, bagi yang khatibnya ini bisa berbahasa Arab, kalau nggak pakai bahasa Arab, maka khutbahnya tidak sah. Tapi bagi khatib yang tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan selain bahasa Arab. Walaupun mustami'nya itu ada orang Arabnya di situ, gitu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan. Lakinnal ayah allati hiya ruknun min arkanil khutbatain la yajuzu lahu an yunṭaq biha bighairi al-arabiyyah. Nah, ini syaratnya. Tapi ayat yang wajib dibaca pada saat khutbah tidak boleh dibaca selain dengan menggunakan bahasa Arab. Lah ya masa khatib enggak bisa baca Quran sama sekali pun? Enggak mungkin ya, Pak. Kata kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harus diucapkan dengan bahasa Arab yang kayak begini cara bacanya Al-Qur'an. Enggak boleh kemudian diterjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya sama sekali tidak dibaca, langsung dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan jaga
Islam dan lain sebagainya. Jadi kan ayatnya tidak dibaca sama sekali, makanya tidak dibolehkan. Ulama Hambali tidak membolehkan seperti itu. Kalau seperti itu ya tidak sah. Tidak sah, tidak harus dibaca. Kemudian jadi la yajuzu an yuntaq biha bighairi al-arabiyyah fa ya'ti badaluha bi ayyi dhikrin sya'a bil arabiyyah fa in 'ajiza sakata bi qadri qira'atin li qira'ati al-ayat. Kalau seandainya juga dia enggak bisa sama sekali bahasa, baca Quran juga enggak bisa, maka bagaimana? Minimal dia itu membaca satu zikir yang berbahasa Arab. Apa zikir yang berbahasa Arab? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu minimal. Terus ayat hafal gitu, Pak. Ya kan? Dia harus syaratnya di situ hanya apa? Wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa sendiri saja. Ternyata sedikit nggak bisa baca Quran juga. Wah, ini repot dulu sendiri. Kalau tidak bisa berbahasa Arab kayak begini, minimal apa? Satu buah zikir ada yang diucapkan dengan bahasa Arab. Minimal, itu batas minimal. Jadi toleransinya bisa sampai kayak gitu. Tapi saya yakin insya Allah para khatib yang ditunjuk oleh Bapak DKM ini nggak ada yang gitu. Tidak ada sama sekali, alhamdulillah ya. Ini mungkin kasus yang bisa jadi di sebuah tempat yang mungkin baru pada Islam, yang tahu baru satu ya. Pokoknya harus ada khutbah Jumat, rukunnya belum dibahas, syaratnya belum dibahas, yang penting ayat surat Jumatnya gitu. Mungkin ya bisa jadi itu saja terjadi. Ini yang kedua ya, pendapat ulama Hambali. Nah, sekarang pendapat ulama Syafi'i bagaimana? Yang sering diantara kita ya, bermadzhab Syafi'i mengatakan begini. Yushratu an takuna arkanul khutbatain bil arabiyyah fala yakfi ghair al arabiyyah mata amkan ta'allumha. Harus dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi mungkin saya juga berhusnuzon, oh iya dia menggunakan madhab Syafi'i, ternyata khutbahnya harus menggunakan bahasa Arab. Pokoknya harus pakai bahasa Arab. Beliau sampaikan fala yakfi ghairul arabiyyah mata amkana ta'allumha. Tidak cukup dengan selain bahasa Arab, itu belum cukup. Ya, belum cukup khutbahnya. Fa illam yumkin khataba bighairiha. Kalau memang betul-betul tidak memungkinkan berbahasa Arab, maka pakai bahasa yang lain. Hadza in kana qawmu arabiyyan. Ini kalau kaumnya adalah orang Arab. Amma in kanu ajaman, adapun kalau jamaahnya itu adalah orang ajam, orang selain Arab, ya, fa innahu la yushtaratu ada arkanihima bil arabiyyah mutlaqan, maka tidak disyaratkan dalam menyampaikan dua khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Tidak disyaratkan. Kalau memang khotobnya atau orang-orang yang diajak bicara, mustami'nya adalah orang yang tidak mengerti bahasa Arab, jadi boleh dengan bahasa yang lain. Di sikap tengah juga yang berhenti. Kemudian walau amkanahu ta'allumuha ma'adal ayat, ya, walaupun memungkinkan bagi khatib untuk menyampaikan dan mempelajarinya, fa innahu la budda an yantaq biha bil arabiyyah illa idza 'ajiza 'an dzalik. Maka ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dan seterusnya itu harus tetap dibaca dengan bahasa Arab. Harus memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Fa inna illa idza 'ajiza 'an dzalik, kecuali kalau memang betul-betul sudah tidak bisa. Fa innahu ya'ti badaluha bi dzikrin aw du'a'in arabi. Maka kemudian kalau tidak bisa ayat tersebut dilafadzkan bahasa Arab, diganti dengan zikir yang lainnya yang berbahasa Arab. Sama dengan pendapat ulama Hambali. Fa in 'ajiza 'an hadza aidan, kalau tidak bisa
Zikir pun juga nggak hafal. Subhanallah nggak bisa umpamanya Pak. Bisa ekstrimnya ya, kita ambil ekstrimnya. Sampai kalau satu buah zikir saja juga nggak bisa, fa'alaihi an yaqifa bi ghairi qadri qira'atil ayat, maka dia cukup berdiri, ya, cukup berdiri kira-kira bacaan satu ayat, ya, sepanjang kira-kira bacaan satu ayat, wala yatarjam, tidak usah diterjemahkan, wa anna ghairi arkanil khutbah fala yushratu laha al-arabiyyah bal dzalika sunnah. Nah, di situ Pak. Jadi kalau seandainya Anda nggak bisa sama sekali zikir dengan Nabi, nggak hafal, apalagi ayat nggak hafal, nggak bisa bahasa Arab, maka bagaimana? Cukup berdiri dengan menggunakan bahasa yang lainnya. Ada jeda di situ, cukup berdiri kira-kira baca satu ayat panjangnya mungkin berapa detik gitu ya. Lanjut dengan khutbah yang lainnya. Bisa. Kalau bahasa nemen. Benar. Ya. Jadi sampai ke situ jadi bahas oleh para ulama. Ya. Artinya apa? Di sini memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya khutbah, yang namanya salat Jumat harus ada khutbahnya. Bagaimanapun keadaannya. Cuma 5 rukun yang sudah kita bahas kemarin harus ada. Masih ingat apa? Ada. Alhamdulillah, puji Allah. Ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wasiat takwa. Ada ayat yang dibaca. Kemudian setelah itu apa? Ada doa. Iya. Jadi sebelum doa apa? Materi khutbah. Materi khutbah tidak usah panjang-panjang. Setelah itu baru apa? Doa. Nah, doa di sini untuk kaum muslimin dan para pemimpin kaum gitu Pak. Yang penting 5 syarat itu harus ada. Kalau sudah ada selesai. Gampang gitu. Ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Tidak ada 17 langsung khotib sudah bisa. Ini sudah masuk waktunya ditunggu 10 menit. Tidak ada. Bapak mohon maaf hari khutbah Jumat, salat Jumat pada saat ini ditiadakan dan dibatalkan. Kenapa? Karena khotib tidak datang. Repot kalau ini. Ya. Oke, yang pernah saya sarankan adalah bapak-bapak minimal satu materi khutbah kalau berangkat ke masjid sakuin. Siapa tahu khotibnya nggak datang, wajib wayangnya bapak-bapak dari. Siap? Halo Pak, siap ya? Minimal Pak. Nasihatnya apa? Yang penting kan itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, sudah mencakup. Kemudian amma ba'd fa ya ibadallah. Nah, ini apa? Wasiat untuk takwa. Taqwallah. Kalau enggak bisa, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ayat dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Setelah itu, sampaikan satu nasihat. Apa nasihat? Umpamanya, saat dia hafal satu hadis, Bapak hafal satu hadis apa? Kalau nggak satu hadis, potongan hadis apa ya? Umpamanya innamal a'malu binniyat. Ini ingat isu. Innamal a'malu binniyat al-hadis. Berapa hadisnya Pak? Karena hadisnya kan panjang kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Mas, potongan hadis. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Beberapa detik kemudian barakallahu lakum fil Qur'anil azim dan seterusnya. Setelah itu khutbah yang kedua, baca hamdalah, salawat, kemudian apa? Doa, selesai. Saya tahu ya. Minim 5 menit enggak apa-apa. Karena memang syariatnya salat khutbah Jumat itu pendek, enggak usah lama. Saya yakin kok bapak-bapak kalau mendengar khutbah lewat dari 15 menit enggak bosan. Udah suara itu salib-salib. Wah, gila. Gila. Kenapa? Kan udah begini-begini udah. Ya. Tapi kalau khutbah itu
paling tidak 5 menit, paling panjang maksimal itu 20-25 menit. Itu insya Allah masuk. Karena biasanya singkat, disini padat, jelas, tetap itu selesai. Ya, tapi kalau 5 menit banget, sekali enggak juga ya, 5 menit banget ya. Dengan kalam bahasa Indonesia itu 5 menit dapat berapa kali kata? Nah, sedikit sekali ya, sedikit sekali. Ya, paling tidak minimal 10 menit lah Bapak berbicara. Masa nggak bisa 10 menit berbicara? Bisa kan? Bisa ya. Saat teman-temannya panggung gitu 10 menit bisa. Saya dulu belajar khitobah itu di pondok Pak. Sudah siapkan materi. Saya ingat sekali, siapkan materi. Udah ini yang akan bicarakan. Pas naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab gitu kan dengan begitu banyak teman-teman santri hilang Pak. Saya ngomong sama sekali tidak ada yang nyantol di situ. Habis itu saya tunggu apa yang mau dibicarakan gitu ya. Padahal sudah dikonsep karena mungkin awal-awal. Habis itu terus tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Wah, ini jadi salam tutup gendang. Apalan tengah-tengahnya ini diem gitu terus ditutup dengan salam lagi. Dan pertama kali saya belajar khutbah. Ini sengaja sih. Padahal apa? Sudah dikonsep gitu. Nah inilah mungkin awal-awal begini, tapi setelah itu insya Allah tidak. Gitu ya. Nah, ini Pak yang penting Bapak siapkan. Jaga-jaga kalau khotibnya tidak hadir. Ini musim hujan, jalan jelek kayak gitu ya, bisa jadi ada halangannya, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya lanjutkan Pak. Nah ini ulama Syafi'i harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, boleh yang lainnya. Ya, boleh dengan menggunakan bahasa yang lainnya. Ulama Maliki berpendapat, yustaratu fil khutbah an takuna bil arabiyyah walau kana al-qawmu 'ajaman la ya'rifunaha fa in lam yujad fihim man yuhsinu al-arabiyyah bihaitsu yu'addi al-khutbah biha saqatat 'anhum jumu'ah. Ekstrim pendapatnya. Apa pendapat ulama Maliki? Wajib harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya sudah wajib harus. Mau orangnya itu orang Arab atau non Arab, pokoknya harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab dan tidak ada yang bisa pakai bahasa Arab, maka bagaimana? Maka kewajiban mereka sholat Jumatnya gugur. Nah, ini bagi yang meyakini pokoknya kudu pakai bahasa Arab. Jadi pakai madhab yang mana? Pakai madhab Maliki. Jadi bukan atau tidak sah ketika seseorang yang mengatakan pokoknya harus pakai bahasa Arab. Bapak mengikuti pendapat siapa? Saya pendapat Syafi'i gitu. Kalau begitu sah atau tidak? Benar atau tidak? Tidak benar. Karena ulama Syafi'i mengatakan bahwa boleh harus menggunakan bahasa Arab. Kalau bisa, kalau tidak bisa boleh menggunakan yang lainnya. Bahkan sampai detail ya. Tadi yang kita sudah sebut. Jadi kalau ulama Maliki yang justru malah ekstrim harus pakai bahasa Arab. Kalau memang tidak ada satupun yang bisa berbahasa Arab, maka gugur kewajiban mereka salat Jumat. Artinya apa? Mereka melakukan salat zuhur. Jelas Pak? Ini ya. Ini yang perlu kita fahami. Oleh karenanya tadi pokoknya diusahakan bahwa Bapak ada satu buah naskah khutbah yang disiapkan minimal ketika salat Jumat. Kecuali kalau sudah disiapkan badalnya ya. Ini minggu ke-1 badalnya siapa ya. Jumat kedua badalnya siapa, Jumat ketiga badalnya siapa, Jumat keempat badalnya siapa. Itu beda-beda kalau sudah disiapkan. Monggo silakan, itu terserah lah dari beberapa DKM ya. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah ada pertanyaan Pak sampai di sini? Jelas insyaallah ya. Monggo. Berarti yang khutbah itu pakai bahasa Arab dan itu wajib.
Nah, ini muji sama sholawat sama itu ya. itu termasuk rukun yang harus dibaca, ya. Rukun yang harus disampaikan, itu harus ada di situ. Nah, yang namanya rukun berarti nggak boleh ditinggalkan. Terlepas dengan menggunakan bahasa Arab atau tidak, tadi kalau memang tidak bisa sama sekali bahasa Arab, gitu ya, maka bagaimana minimal dikir aja ada dari bahasa Arab, minimal, gitu kan. Tapi saya yakin insya Allah ya, yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin itu sudah pasti ada. Kan sudah pakai bahasa Arab, sholawat dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Arab. Kalau memang tidak bisa sama sekali tadi, ya seperti itu. Ini kayaknya nggak mungkin kalau nggak bisa. Yang ada saya dengar tertunda itu bahwa khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat kan, 2 rakaat. Ya, betul. Berarti yang 2 rakaat kan kita sholat Jumatnya, dan 2 rakaat itu khutbah. Nah jadi mereka yang paham bahwa itu pakai bahasa Arab ini saya dengar karena takut lebih dari 2 rakaat sholat itu kalau pakai bahasa berarti singkat. Kalau ke bahasa Indonesia itu berarti kita boleh ya, kenapa tadi baca sebagai Al-Quran itu ya, Iya. diterjemahkan gitu saja. Nah itu apa ukurannya nggak bosan saya ada ukuran harus berapa menit atau 10 menit itu maksud saya. Iya. Gimana yang sekarang terjadi seperti itu? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di antara fakihnya seseorang, jadi orang yang mengerti tentang ilmu agama itu adalah memendekkan khutbahnya. Artinya khutbah yang dimaksud di sini adalah khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Kemudian apa? Memanjangkan sholatnya. Memendekkan khutbahnya, memanjangkan sholatnya. Ini kadang-kadang tidak kebalik. Khutbah itu hampir 1 jam. Sholatnya qul huwallahu ahad. Nah gitu. Kemudian apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kebalik yang seperti ini. Ini kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini berarti orang ini belum paham agama. Ya. Nah, khutbah ini makanya saya tadi sampaikan, kalau khutbah itu kira-kira 5 menit, Pak, itu dengan bahasa Indonesia sudah dari apa? Saya tanya dulu. Kan kita double di kalimatnya. Pertama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian kita ulang lagi kan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Diterjemahkan lagi gitu. Nah, ini kalau dengan bahasa selain Arab memang ada pemborosan bahasa di sini. Kalau bahasa Arab itu sudah cukup. Ya kan? Mungkin 5 menit pun selesai gitu. Dan 5 menit ketika kita sholat pun, sholat itu sampai 5 menit atau tidak? 2 rakaat Jumatan dulu sampai 5 menit atau tidak? Nah, kalau bacanya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah mungkin sampai gitu. Dan di sini ya, untuk patokan yang minimal harus berapa menit, ini tidak ada. Ya, yang penting tidak terlalu panjang. Sebetulnya kalau bahasa Arab, Pak, menggunakan bahasa Arab ini sangat mudah. Ya, kalau makmumnya atau mustamilnya paham. Contohnya tadi wasiat untuk apa? Nasihat Jumatannya. Apa nasihat inti yang mau disampaikan? Contohnya, kita ngambil satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu amam. Wa idza ista'anta billah fasta'in billah. Itu kan, dan lain sebagainya. Satu buah hadis saja. Setelah itu apa ditutup dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'an, sudah cukup. Tapi kan kalau kita perlu baca dulu hadis itu, riwayatnya dan sebagainya, baru kita terjemahkan. Kemudian kalau kita terjemahkan begini, ihfazillah ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Paham atau belum? Gimana menjaga Allah? Kan gitu ya. Nah, itu kan perlu penjabaran sedikit. Dijabarkan sedikit dengan menggunakan bahasa Indonesia umpamanya. Paling tidak tadi ya, kalau